Langsung berarti hari ini dipetik, hari ini dimakan. Tahu nggak Nis, ini gara-gara ini tuh wisata jambu kristal Pak Kebon. Saya sama teman-teman dibilangnya Pak Kebon. Wah. Karena bilang ke saya Pak Kebon. Pak Kebon. Ibarat orang ngagayam beling di pinggir tebing. Jadi ngeri-ngeri sedap gitu kalau namanya bisnis itu kan. Nah, saya punya mentor Pak Insinyur Sinoto ya, pengusaha di Cirebon. Ketemu beliau tuh, beliau sering memberikan nasihat. Salah satunya adalah pengertian entrepreneur menurut beliau, yang menjadikan kita bisa meningkatkan daya endus gitu. Menurut beliau itu entrepreneur adalah Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berada di Jambu Kristal Pak Kebon. Ya, Pak Kebon. Ini adalah apa ya, ikoniknya Desa Gresik nih? Iya betul. Tahu nggak Nis, ini gara-gara ini tuh wisata Jambu Kristal Pak Kebon. Saya sama teman-teman dibilangnya Pak Kebon. Wah. Karena bilang ke saya Pak Kebon. Pak Kebon, luar biasa. Dan gara-gara ini desa kita menjadi desa wisata nasional, kata Pak Kuwu ya, terdaftar. Betul. Jadi ini adalah lahan desa yang kita sewa, kurang lebih 7 hektar ya dengan yang di sana ya. Oh, ini lahan sewaan juga berarti ya Pak? Ya, lahan desa ini gitu. Yang desa juga. Tadinya ini tuh tebu. Kalau tebu itu masyarakat, kata Pak Kuwu, suka keberatan karena dibakar kan. Betul. Terus kamnya atau apa namanya yang bakarannya bisa nyampe ke rumah-rumah gitu. Dan banyak babi juga gitu ya. Jadi kurang enak dilihat. Nah, dengan seperti ini kan indah, dan ini mengundang banyak orang. Ya, apalagi kalau Sabtu Minggu penuh, pedagang berderet, sekarang juga pedagang banyak. Betul, Pak Haji. Jadi dengan merubah dari tebu menjadi jambu dengan sentuhan agrowisata, luar biasa efeknya. Dari Cirebon, dari Majalengka, dari Ciamis, orang sengaja datang ke sini ingin memetik jambu gitu. Tapi kadang kita persilahkan metik, kadang tidak ya. Kalau melimpah baru kita boleh metik, tapi kalau terbatas ya kita sediakan di warung aja ya Pak Haji. ya. Dan mereka juga pengen yang praktis, yang penting segar katanya gitu kan. Betul. Dan itu yang menjadi itu karena di kita tuh segar Pak Haji. Ya. Berbeda dengan yang kita beli di luaran. Ya. Kalau di kita tuh rasanya masih manis, segar sekali gitu. Karena kita petiknya langsung. Langsung berarti hari ini dipetik, hari ini dimakan. Itu membuat nilai tambah. Betul. Gitu. Jadi walaupun yang dari luar itu lebih murah, kita lebih mahal, ya kita tetap yang dibeli gitu. Dan terbukti para pedagang juga tetap ngambil dari sini. Betul. Karena apa yang kita jual dari sini katanya lebih laku ya gitu. Mungkin karena kualitas itu kayak. Nah, jadi sebenarnya saya ingin membahas tentang entrepreneur nih sini tuh. Entrepreneur, Ya. Pak Haji, ini pasti banyak yang bertanya nih. Ya, Bisa saya memanfaatkan lahan sewa. Punya mentor Pak Insinyur Sinoto ya, pengusaha di Cirebon. Ketemu beliau tuh, beliau sering memberikan nasihat. Salah satunya adalah pengertian entrepreneur menurut beliau, yang menjadikan kita bisa meningkatkan daya endus gitu. Pengertian entrepreneur menurut beliau adalah seseorang yang punya kemauan, kemampuan, keberanian untuk membuat terobosan dalam menciptakan added value gitu. Wah, luar biasa. Orang belum tentu ada kemauan, belum tentu mampu, belum tentu berani juga nih. Nah, jadi entrepreneur itu selalu bagaimana dia bisa merubah sesuatu yang tadinya tidak bernilai, kurang bernilai, menjadi bernilai gitu. Dia berani untuk menciptakan itu.
dengan segala resikonya. Itulah kata beliau yang namanya entrepreneur. Lihat potensi-potensi yang seperti tadi ya, pepaya dan ada agrowisata lain, itu kan lahan-lahan yang tadinya tidak produktif, Betul. kita rubah menjadi produktif. Materi kita rubah jadi energi. Wah, Nah, luar biasa. yang sering kita bahas. Ya, jadi seorang entrepreneur itu kata yang kemarin saya bilang itu yang Elon Musk, ibarat orang ngagayam beling di pinggir tebing. Betul, Pak Haji. Jadi ngeri-ngeri sedap gitu kalau namanya bisnis itu kan. Betul. Harus berani mengambil risiko ya, Pak Haji. Nah, itulah kuncinya. Tapi saya punya juga nasihat dari mentor saya. Sesial-sial orang usaha pasti dapat. Gitu. Wah, ini dia Pak Haji. Sesial-sial orang usaha pasti dapat. Betul, betul, betul. Saya dulu- Apalagi kalau kita perencanaannya dengan matang, Ya. kita melihat sekitar apa potensi yang bisa Iya, kita ambil. betul. Dan apalagi kalau seandainya resikonya itu masih kita bisa tolerir gitu ya, Betul. masih bisa kita cover, itu harus mantap tuh. Harus benar-benar kita garap dengan serius lah gitu. Jika potensinya sudah kelihatan gitu. Dan ini dengan menjadikan agrowisata seperti ini benar-benar ada added value-nya Pak Haji. Tentu. Ini Ya. sangat-sangat Pertama, kita bisa menciptakan ini ribuan biji tiap bulan nih gitu ya. Bisa orang menikmati dengan enak gitu ya, terus bervitamin, kemudian mereka bisa duduk-duduk bawa keluarga di tempat yang kita sediakan. betul Pak Haji. Jadi sekalian beli buah, sekalian refreshing dengan keluarga. Dan ini juga banyak anak-anak yang datang ke sini dari PAUD dan SD untuk Eduwisatanya juga ya Pak Haji. edwisata juga gitu. Dengan Dan edukasi. ya, dan kita juga menciptakan itu ya pedagang-pedagang pinggir jalan, Nah, itu karena Pak Haji, luar biasa. adanya kita, mereka juga kebawa berkah gitu. Betul. Itulah namanya added value. Luar biasa itu dia videonya. Ya. Tidak hanya dirasakan oleh kita saja ya Pak Haji ya. Ya, karyawan juga banyak kan gitu ya. Betul. Dulu waktu zamannya Tebu ya, suasana kita juga kayaknya nggak enak lah gitu ya, apalagi dongkok ke jalan kan gitu. Betul. So, seperti itulah gitu. Dan sekarang kan ini jadi destinasi wisata gitu. Betul Pak Haji. Anis kan asli orang sini Pak Haji. Dulu Ya. waktu Tebu itu lewat daerah sini malam-malam nggak berani Pak Haji. Ya keung ya. Betul. Oh, sekarang kita seperti ada penghidupan. Ya, ya. Wah, luar biasa Pak Haji. Ini Ya. sangat bermanfaat gimana caranya kita bisa menciptakan added value. Luar biasa. Terima kasih Ya, banyak atas ya, ya. pengalamannya. Oke, Nis. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.